Halo semuanya, apa kabar? Kali ini dan di video ini kita semua akan belajar tentang korelasi sederhana dan regresi sederhana. Apa itu korelasi dan regresi sederhana? Sebelum kita semua belajar tentang korelasi sederhana dan regresi sederhana, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Salsa Satrina Maharani dengan NIM 111241146 dengan program studi saya yaitu S1 Manajemen. Kerangka pembelajaran kali ini yang pertama adalah regresi sederhana, rumus regresi sederhana, korelasi sederhana, dan yang terakhir kita akan membahas rumus korelasi sederhana. Apa itu regresi sederhana? Regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y, dengan tujuannya yaitu memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Berikut adalah contoh rumus dari regresi sederhana. Y sama dengan A ditambah B, X. Penjelasannya, Y adalah variabel dependen yang disebut juga variabel terkait atau output. Ini adalah nilai yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Dan X, variabel dependen yang disebut juga variabel bebas atau input. Ini adalah faktor yang mempengaruhi nilai Y. A, intercept atau konstanta. Ini adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah B, koefisien regresi atau kemiringan Shove, menunjukkan seberapa besar perubahan pada Y jika X bertambah satu satuan. Dan di samping adalah salah satu bentuk data dari regresi sederhana. Di kolom pertama kita mempunyai data X dengan jumlah data 5. Di sebelah kolom kedua adalah Y dengan data 5. Dilanjut di kolom ketiga yaitu X pangkat 2 dan yang terakhir X, Y. Untuk kita mengetahui data X pangkat 2 itu, kita tinggal mengkali duakan nilai pada kolom 1 yaitu nilai X. Jadi 2 pangkat 2 adalah hasilnya 4. Dan untuk mengetahui nilai X, Y, kita tinggal mengkalikan kolom 1 dengan kolom 2 yaitu nilai X dan nilai Y. Contohnya 2 dikali 65 sama dengan 130. Dan berikut adalah cara mengaplikasikan dari rumus regresi sederhana. Sebelum kita mencari nilai Y, kita perlu mencari dulu nilai B dan nilai A. Nilai B itu kita memakai rumus N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 dengan hasil 4,6. Data tersebut adalah data yang kita ketahui dari slide sebelumnya. Dilanjut, kita akan mencari nilai A. Sigma Y dikurangi B, sigma X dibagi N dengan hasil 54,19. Setelah kita mengetahui nilai B dan nilai A, kita akan memasukkan kepada rumus Y. Interpretasinya adalah 54,19 diperkirakan nilai ujian jika tidak belajar sama sekali X sama dengan 0. 4,96 setiap tambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sekitar 4,6 poin. Dan yang kedua, apa itu korelasi sederhana? Korelasi sederhana adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana hubungan linear antara dua variabel. Korelasi mengukur kekuatan dan
arah hubungan antara variabel independen X dan dependen Y. Nilai korelasi berkisaran antara negatif 1 hingga plus 1. Berikut adalah contoh dari rumus korelasi sederhana. Rumus korelasi sederhana yaitu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat dari N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dalam kurung pangkat 2 dikali N sigma XY pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X sigma Y pangkat 2. Setelah kita memiliki data seperti data di atas tentang korelasi sederhana, kita tinggal masukkan semua data sesuai rumus yang kita punya. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dengan hasil akhir yaitu R sama dengan 565 per 575,01 yang kita sederhanakan yaitu 0,983. Interpretasinya nilai R sama dengan 0,983 berarti ada hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Artinya semakin lama siswa belajar, semakin tinggi nilai ujiannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Regresi sederhana menjelaskan pengaruh satu variabel X terhadap variabel lain yaitu Y dan membuat prediksi nilai Y. Sedangkan korelasi sederhana adalah mengukur seberapa kuat dan kemana arah hubungan dua variabel X dan Y. Berikut adalah pembelajaran kita kali ini dan terima kasih. Maaf jika saya ada salah kata baik dari cara saya menjelaskan atau materi yang saya berikan. Karena di sini saya masih belajar dan kita semua belajar. So, sampai jumpa berikutnya guys.